Aktualisasi proklamasi, kaum muda versus kaum tua. Hari-hari pertama era revolusi kemerdekaan adalah saat-saat dominannya peranan pemuda. Bila di Jakarta pemuda berhasil mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, maka di beberapa daerah di Sumatera, berkat desakan para pemuda pula sejumlah pemuka dan pemimpin daerah mau menyatakan sikap terhadap berita proklamasi. Dengan kata lain, atas desakan serta respon pemuda itulah proklamasi kemerdekaan bisa diaktualkan di pulau tersebut, seperti telah disebut di atas. Berita proklamasi telah diketahui warga Bukit Tinggi pada tanggal 17 Agustus malam, dan besoknya tanggal 18 Agustus informasi itu telah tersebar dengan cukup luas di kota tersebut. Berita, naskah ketikan proklamasi, juga sudah disampaikan kepada Muhammad Syafei dan Adi Negoro. Dua petinggi Cu Sangiin dan sekaligus pemimpin terkemuka di Sumatera Barat tersebut menyikapi berita proklamasi dengan sikap ai kaum tua 35 segera. Setelah menerima mengetahui adanya berita proklamasi, Muhammad Syafei segera menyingkir ke kayu tanam, sedangkan Adi Negoro memperlihatkan sikap ragu dengan berita itu. Sikap Adi Negoro yang ragu tersebut membuat sejumlah pemuda tidak sabar, dan tanggal 18 malam mereka mendatanginya kembali serta meminta naskah, teks, proklamasi yang berada di tangannya. Para pemuda menyerahkan teks proklamasi ketikan itu kepada Muhammad Syafei dan mendesaknya mengambil tindakan tegas dan tepat. Secara pribadi, Muhammad Syafei ternyata tidak berani mengambil sikap yang tegas sebagaimana diminta pemuda, sehingga dia mengajak Dr. Rashidin dan Hatib Sulaiman untuk rapat guna merespon desakan pemuda tersebut. Pada rapat yang diadakan di Padang Panjang tanggal 19 malam itu diputuskan untuk memperbanyak dengan cara mengetik berita proklamasi tersebut dan menyebarluaskannya ke seluruh Sumatera Barat. Bagaimana kalau saya menolak usul kalian? Namun akhirnya dia setuju. Apalagi setelah mendengar jawaban Yahya Jalil, bahwa bila dia menolak pemuda akan menculiknya, serta setelah mendengar Yahya Jalil mengatakan bahwa kedurhakaan anak muda timbul dari tidak benarnya orang tua, keputusan setuju yang dilontarkan Muhammad Syafei saat itu ternyata belum sungguh-sungguh. Hingga akhir Agustus, sosok yang juga dikenal dengan tokoh pendidikan tersebut masih belum menunjukkan sikap tegas terhadap proklamasi dan pembentukan pengambil alihan pemerintahan Sumatera Barat. Dalam rapat lengkap yang diikuti oleh para pemuda dan pemuka daerah Sumatera Barat yang diadakan di Padang mulai tanggal 26 SD 29 Agustus. Orang tua itu tidak pernah hadir, padahal dia selalu diundang dan kehadirannya sangat diharapkan. Pada hari terakhir rapat, dengan salah satu agenda memilih residen dan peserta rapat telah dipastikan akan memilihnya, dia juga tidak hadir. Menurut informasi, Muhammad Syafei masih ragu dengan keamanan dirinya dan juga masih ragu dengan sikap Jepang. Hal ini diutarakannya kepada Yahya Jalil yang sekali lagi diutus untuk meyakinkannya di kayu tanam. Dan kepada Yahya Jalil dia juga masih bertanya, bagaimana dengan Jepang? Para pemuda juga mempunyai peran yang besar dalam pengibaran bendera merah putih di Kota Padang. Sang Dwiwarna ini dikibarkan pertama kali tanggal 21 Agustus di kota itu. Tepatnya di depan kantor pemuda di Pasagadang. Penaikan bendera merah putih di berbagai lokasi lainnya, bahkan dilakukan oleh para pemuda, pelajar, sekolah lanjutan yang umurnya masih belasan tahun. Beberapa peristiwa penaikan bendera yang menegangkan dan sangat heroik terjadi di halaman kantor PTT, 22 Agustus, di depan markas kepolisian, serta di atap kantor pemerintahan militer, 29 Agustus. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa dan kiat yang tepat untuk menaikkan bendera di titik-titik simbol supremasi pemerintahan bala tentara Jepang di kota itu. Dan itu dilakukan dengan sukses oleh para pemuda. Keberhasilan penaikan bendera di kantor pemuda serta di 3 simbol pemerintahan Jepang tersebut memicu semangat warga kota untuk menaikkan bendera di seantero Kota Padang. Walaupun demikian, pada saat-saat tertentu tentara Jepang menurunkan bendera yang tengah berkibar. Namun segera setelah mereka berlalu, warga kota menaikkannya kembali. Peran historis lain pemuda Padang di awal revolusi adalah keputusan mereka untuk membentuk organisasi yang dinamakan BPPI, Balai Penerangan Pemuda Indonesia. Sesuai dengan namanya, pembentukan BPPI ditujukan sebagai lembaga pemberi informasi dan penjelasan kepada warga yang membutuhkan keterangan tentang proklamasi. Karena itu, lembaga ini sangat aktif dalam menyebarluaskan berita proklamasi, serta ikut serta dalam penaikan bendera merah putih. Namun, pembentukan lembaga ini sesungguhnya memiliki arti yang sangat dalam.
Melalui lembaga ini para pemuda Padang dihimpun ke dalam satu wadah sehingga suara, sikap dan tekad serta dukungan mereka terhadap Republik bisa disatukan. Tujuan ini ternyata sangat bermanfaat pada hari-hari pertama era revolusi. Segera setelah berhimpunnya para pemuda ke dalam suatu wadah, maka aksi dan respon mereka terhadap kemerdekaan semakin tegas. Di samping berperan besar dalam penaikan bendera merah putih, para pemuda juga punya peran penting dalam pengambil alihan sejumlah perusahaan Jepang dan jawatan pemerintahan yang masih dijaga bala tentara Dai Nippon. Seperti perusahaan angkutan Tomizama Indosha, kilang rokok Kyodo Tobacco, perusahaan tenun pemintalan benang Nichemen, jawatan kereta api, sekolah teknik Simpang Haru, studio radio Simpang Haru, kantor PTT, dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ saja, para pemuda bahkan menulis hak milik Republik Indonesia pada gedung-gedung yang mereka ambil alih itu. Peran pemuda semakin nampak ketika tentara sekutu hadir di Padang. Pemuda telah memperlihatkan perannya sejak kedatangan bala tentara yang dominasi oleh serdadu Inggris dan Gurkha tersebut. Para pemudalah yang menyambut kedatangan tentara yang dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers di Pelabuhan Teluk Bayur. Para pemuda sengaja diselundupkan menjadi kuli dan tukang angkat barang serta peralatan militer sekutu di pelabuhan yang di zaman Belanda bernama Eemhaven. Mereka pula lah yang lebih dahulu mengetahui bahwa dalam rombongan tersebut juga ikut serta Nica. Mereka pula yang nyaris bentrok dengan tentara sekutu saat mana opsir sekutu itu menurunkan bendera merah putih yang tengah berkibar dan menggantinya dengan bendera Inggris. Peran historis pemuda kemudian berlanjut setelah tentara sekutu dan Nica masuk kota. Beberapa pertempuran yang terjadi di kota itu melibatkan para pemuda. Para pemuda juga menjadi tulang punggung keamanan warga kota serta keselamatan Republik. Ketika BKR, Badan Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan sejumlah laskar, milisi yang berafiliasi kepada partai politik, seperti Hizbullah dan Barisan Sabilah yang berafiliasi kepada Masyumi, Laskar Muslimin dan Laskar Muslimat yang berafiliasi kepada Perti, Barisan Hulu Balang yang berafiliasi kepada MKN, TEMI, Tentara Merah Indonesia, yang berafiliasi kepada PKI, Saifullah yang berafiliasi kepada PKI Lokal Islami dan sejumlah laskar, barisan lainnya seperti Badan Istimewa, PRI. Tentara Allah, PPTI, dibentuk. Para pemudalah tenaga inti dari semua laskar, barisan tersebut, dominannya partisipasi pemuda di kota Padang karena kaum tua lebih terkonsentrasi di Bukit Tinggi. Seperti disebut sebelumnya, Bukit Tinggi adalah ibu kota Sumatera dan aktivitas sosial politik yang melibatkan para politisi dan tokoh serta pemimpinan masyarakat, yang umumnya dari kelompok masyarakat yang telah matang berkumpul di situ. Sekaitan dengan itu, Padang menjadi ruang yang utuh bagi para pemuda. Dominannya para pemuda dalam merespon berita kemerdekaan juga disebabkan oleh pengalaman mereka beberapa waktu sebelumnya, terutama pada masa Jepang. Pada masa pendudukan tersebut merekalah yang banyak diajak tampil oleh bala tentara Dai Nippon. Mereka menjadi tenaga inti dari Gyugun, Keibodan, Seinen dan lain sebagainya. Di sisi lain, reaktifnya kaum muda dalam merespon berita proklamasi bisa juga disebabkan oleh faktor kejiwaan. Para pemuda memiliki darah muda dan mereka cenderung tidak sabar. Mereka reaktif dan jarang atau tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memutuskan sesuatu. Mereka tidak suka terhadap orang yang lamban dan terlalu banyak pertimbangan. Tidak itu saja, mereka bahkan cenderung menggunakan prinsip, kerjakan dan lakukan dulu, resiko atau akibat pikirkan kemudian. Faktor kejiwaan seperti ini diperkuat lagi oleh tempaan pendidikan Jepang yang keras, disiplin dan cenderung menyudahi operasi, pekerjaan, secepat mungkin. Panggung sejarah Medan khususnya dan Sumatera Timur umumnya pada awal revolusi juga didominasi oleh aktor pemuda. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, berita proklamasi telah diketahui oleh beberapa warga Medan pada tanggal 17 Agustus. Berita itu awalnya diketahui oleh dua pemuda, yakni Abdul Manan, seorang pengusaha restoran Tokyo Baru, di zaman Belanda bernama Luxe Restaurant, dan seorang lagi bernama Abdul Razak. Seorang tokoh pemuda dari kalangan gerakan antifasis yang bergerak di kalangan Gyugun dan Heiho, kedua pemuda itu kemudian memelopori pembentukan dua organisasi kepemudaan. Abdul Manan dan kawan-kawannya, umumnya dari kalangan sipil, seperti tukang-tukang jahit,
tanggal 18 September membentuk BKPI, Badan Kebaktian Pemuda Indonesia. Abdul Razak dan kawan-kawannya, terutama dari kalangan militer yang umumnya mantan anggota Gyugun dan Heiho, tanggal 21 September membentuk BPI, Barisan Pemuda Indonesia. Sekaitan dengan itu, Padang menjadi ruang yang utuh bagi para pemuda. Dominannya para pemuda dalam merespon berita kemerdekaan juga disebabkan oleh pengalaman mereka beberapa waktu sebelumnya, terutama pada masa Jepang. Pada masa pendudukan tersebut merekalah yang banyak diajak tampil oleh bala tentara Dai Nippon. Mereka menjadi tenaga inti dari Gyugun, Keibodan, Seinen dan lain sebagainya. Di sisi lain, reaktifnya kaum muda dalam respon berita proklamasi bisa juga disebabkan oleh faktor kejiwaan. Para pemuda memiliki darah muda dan mereka cenderung tidak sabar. Mereka reaktif dan jarang atau tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memutuskan sesuatu. Mereka tidak suka terhadap orang yang lamban dan terlalu banyak pertimbangan. Tidak itu saja, mereka bahkan cenderung menggunakan prinsip, kerjakan dan lakukan dulu, resiko atau akibat pikirkan kemudian. Faktor kejiwaan seperti ini diperkuat lagi oleh tempaan pendidikan Jepang yang keras, disiplin dan cenderung menyudahi operasi, pekerjaan, secepat mungkin. Panggung sejarah Medan khususnya dan Sumatera Timur umumnya pada awal revolusi juga didominasi oleh aktor pemuda. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, berita proklamasi telah diketahui oleh beberapa warga Medan pada tanggal 17 Agustus. Berita itu awalnya diketahui oleh dua pemuda, yakni Abdul Manan, seorang pengusaha restoran Tokyo Baru, di zaman Belanda bernama Luxe Restaurant, dan seorang lagi bernama Abdul Razak. Seorang tokoh pemuda dari kalangan gerakan antifasis yang bergerak di kalangan Gyugun dan Heiho, kedua pemuda itu kemudian memelopori pembentukan dua organisasi kepemudaan. Abdul Manan dan kawan-kawannya, umumnya dari kalangan sipil, seperti tukang-tukang jahit, tanggal 18 September membentuk BKPI, Badan Kebaktian Pemuda Indonesia. Abdul Razak dan kawan-kawannya, terutama dari kalangan militer yang umumnya mantan anggota Gyugun dan Heiho, tanggal 21 September membentuk BPI, Barisan Pemuda Indonesia. Sekaitan dengan itu, Padang menjadi ruang yang utuh bagi para pemuda. Dominannya para pemuda dalam merespon berita kemerdekaan juga disebabkan oleh pengalaman mereka beberapa waktu sebelumnya, terutama pada masa Jepang. Pada masa pendudukan tersebut merekalah yang banyak diajak tampil oleh bala tentara Dai Nippon. Mereka menjadi tenaga inti dari Gyugun, Keibodan, Seinen dan lain sebagainya. Di sisi lain, reaktifnya kaum muda dalam respon berita proklamasi bisa juga disebabkan oleh faktor kejiwaan. Para pemuda memiliki darah muda dan mereka cenderung tidak sabar. Mereka reaktif dan jarang atau tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memutuskan sesuatu. Mereka tidak suka terhadap orang yang lamban dan terlalu banyak pertimbangan. Tidak itu saja, mereka bahkan cenderung menggunakan prinsip, kerjakan dan lakukan dulu, resiko atau akibat pikirkan kemudian. Faktor kejiwaan seperti ini diperkuat lagi oleh tempaan pendidikan Jepang yang keras, disiplin dan cenderung menyudahi operasi, pekerjaan, secepat mungkin. Panggung sejarah Medan khususnya dan Sumatera Timur umumnya pada awal revolusi juga didominasi oleh aktor pemuda. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, berita proklamasi telah diketahui oleh beberapa warga Medan pada tanggal 17 Agustus. Berita itu awalnya diketahui oleh dua pemuda, yakni Abdul Manan, seorang pengusaha restoran Tokyo Baru, di zaman Belanda bernama Luxe Restaurant, dan seorang lagi bernama Abdul Razak. Seorang tokoh pemuda dari kalangan gerakan antifasis yang bergerak di kalangan Gyugun dan Heiho, kedua pemuda itu kemudian memelopori pembentukan dua organisasi kepemudaan. Abdul Manan dan kawan-kawannya, umumnya dari kalangan sipil, seperti tukang-tukang jahit, tanggal 18 September membentuk BKPI, Badan Kebaktian Pemuda Indonesia. Abdul Razak dan kawan-kawannya, terutama dari kalangan militer yang umumnya mantan anggota Gyugun dan Heiho, tanggal 21 September membentuk BPI, Barisan Pemuda Indonesia. Dan Angkatan Muda berjanji terus menegakkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kelahiran BKPI dan BPI dan aksi yang dilakukannya dan kemudian diiringi pula oleh perubahan yang demikian cepat. Perubahan-perubahan itu antara lain, masuknya tentara sekutu Belanda ke Medan,
Sumatera Timur, dukungan sebagian anggota masyarakat, keluarga kerajaan atau kaum bangsawan, terhadap kolonialis, serta keluarnya maklumat pemerintah nomor X yang mengizinkan pembentukan partai-partai politik. Perubahan-perubahan ini semakin memicu semangat pemuda untuk tampil membela negara yang baru saja diproklamirkan. Sama dengan yang terjadi di daerah lain, perubahan-perubahan tersebut juga menjadi dasar bagi partai politik untuk membentuk barisan-barisan perjuangannya. Sehubungan dengan itu, maka muncullah berbagai organisasi pemuda atau barisan-barisan perjuangan di Medan khususnya dan di Sumatera Timur pada umumnya. Pemuda menjadi tulang punggung utama dari berbagai organisasi dan barisan perjuangan tersebut. Beberapa organisasi pemuda dan barisan yang terkenal saat itu adalah Kebaktian Rakyat, Barisan Keamanan Rakyat. Selanjutnya ada Barisan Napindo, Nasional Pelopor Indonesia, Syarikat Nelayan Merdeka dan Barian Harimau Liar, berafiliasi kepada PNI, Hizbullah, beraliasi kepada Masyumi, Barisan Merah, berafiliasi kepada PKI, Bintang Merah, berafiliasi kepada PSI, Barisan Parkindo, berafiliasi kepada Parkindo. Laskar Buruh, berafiliasi kepada Partai Buruh, Kesatria Pesindo, berafiliasi kepada Pesindo, dan lain-lain. Seperti yang disebut di atas, anggota organisasi pemuda dan laskar ini berasal dari semua kalangan, mulai dari pemuda pelajar terdidik hingga tukang copet, seperti yang terlihat dalam film Nagabonar Gubahan Asrul Sani. Pada awalnya, aksi berbagai organisasi pemuda dan laskar ini betul-betul ditujukan kepada upaya penegakan proklamasi dan perlawanan terhadap kedatangan Belanda kembali. Namun, dalam perkembangan berikutnya, tindakan-tindakan liar serta penyerobotan lahan milik asing mulai terjadi. Banyaknya organisasi pemuda dan barisan rakyat serta terkonsentrasinya posisi mereka di kawasan sekitar Medan dirasa tidak menumbuhkan hasil perjuangan yang sebaik-baikinya. Bahkan, kondisi tersebut cenderung menimbulkan persaingan di antara organisasi pemuda dan laskar, juga antar sesama partai politik. Tindakan-tindakan liar dan penyerobotan bisa terjadi karena kurangnya biaya operasional dan pasokan makanan. Pada awalnya biaya dan kebutuhan makan para pemuda dan laskar ditanggung oleh rakyat. Namun, karena jumlahnya sangat banyak dan kondisi ekonomi rakyat yang juga masih sulit, maka warga masyarakat akhirnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kekurangan biaya dan kelangkaan makanan itulah yang akhirnya membuat pemuda pejuang dan anggota laskar mulai memenuhi kebutuhan mereka secara sendiri-sendiri, tidak lagi tergantung pada rakyat. Upaya kreatif dan inovatif tersebut diawali dengan membentuk RI, Ekonomi Rakyat Republik Indonesia, dan kemudian ENRI, Ekonomi Nasional Republik Indonesia. Kedua lembaga ini mengontrol dan mengambil cukai semua barang yang masuk ke kota Medan. Dengan upaya itu mereka mendapat dana segar, sehingga bisa digunakan untuk membiayai organisasi dan kebutuhan hidup para pejuang. Namun karena aksi kedua organisasi ini bisa mengangkangi kewibawaan dan peran pemerintah, maka kegiatannya dilarang dan beberapa pemimpinnya ditahan, apalagi keuntungan yang paling besar dari aksi tersebut jatuh ke kantong para pemimpin dan petingginya saja. Dalam buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.